Teman-teman tahu nggak istilah butterfly effect? Butterfly effect itu suatu istilah terhadap peristiwa kecil yang mengakibatkan perubahan besar. Disebut butterfly effect karena ternyata loh ya, menurut penelitian, kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menghasilkan tornado. Nah, video yang Intan bahas hari ini juga bisa disebut butterfly effect. Kenapa? Karena berawal dari dua remaja yang berbeda negara, berkenalan iseng-iseng, gak ada maksud apa-apa. Ternyata dari perkenalan dua pemuda ini itu bisa mencairkan perang dingin antara Amerika dan Tiongkok. Gimana sih kronologisnya? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Sejak RRC berdiri, tepatnya di tahun 1949, Amerika dan Tiongkok itu mengalami perang dingin, gak mau ngomong satu sama yang lain. Kenapa? Ini Intan pernah jelaskan di videonya Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Karena Chiang Kai-shek itu didukung Amerika membawa bendera partai nasionalis. Sedangkan lawannya Mao Zedong itu membawa bendera komunis. Dia itu didukung sama Soviet. Nah, ternyata yang menang itu adalah Mao Zedong. Yang menang adalah partai komunis. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, sejak saat itulah itu ya udah perang dingin antara Amerika dan Tiongkok. Bahkan ya Amerika itu memboikot semua yang barang-barang dari Tiongkok. Kemudian di tahun 1969 Amerika presidennya itu ganti jadi Richard Nixon. Richard Nixon ini dia itu punya pandangan yang berbeda terhadap presiden-presiden sebelumnya. Nggak seperti presiden sebelumnya, Richard Nixon ini pengen menjalin kerjasama dengan China. Karena apabila Amerika bisa bekerja sama dengan Tiongkok, itu akan mengurangi kesulitan di perang Vietnam. Begitu juga dengan Mao Zedong. Mao Zedong juga kepengen menjalin kerjasama dengan Amerika supaya membuat Moskow itu gentar terhadap Tiongkok. Ini bisa diibaratkan cewek sama cowok saling suka tapi tidak mau menyatakan perasaan cintanya. Terus kalau nggak kawin-kawin yang salah siapa? Yang salah yang di atas. Kemudian pada bulan Maret April tahun 1971 di Jepang, di Nagoya itu ada kejuaraan pingpong. Amerika dan China itu sama-sama mengirimkan atlet terbaiknya ke Jepang. Ada salah satu timnas Amerika namanya Glenn Cowan. Dia umurnya masih 19 tahun. Pada suatu hari dia itu ketinggalan base timnasnya sendiri. Sehingga mau nggak mau dia ikut base timnas negara lain. Ternyata yang dia naiki adalah base timnas Tiongkok. Nah, waktu itu Glenn Cowan sama timnas Tiongkok sama-sama punya pandangan yang negatif. Glenn Cowan ini nganggep, oh orang Tiongkok itu jahat-jahat. Begitu juga dengan timnas Tiongkok. Wah, itu orang Amerika itu jahat-jahat. Di antara timnas Tiongkok tersebut ada satu orang yaitu Chuang Zedong. Ini nih guys, Chuang Zedong, cuakep banget ya. Chuang Zedong ini selain cakep, dia juga berprestasi. Dia menang 3 kali kejuaraan dunia. Itu yang kejuaraan dunia. Kejuaraan yang lain-lain dia juga sering menang. Sampai ya istrinya Mao Zedong, Jiang Qing, itu ngefan banget nih sama Chuang Zedong. Chuang Zedong memberanikan diri menyapa Glenn Cowan pakai interpreter. Lah Glenn Cowan itu kaget waktu itu. Waduh, aku ini disapa timnas Tiongkok.
Kemudian di antara Glenn Cowan sama Chuang Cetung itu terjalin percakapan yang baik antara mereka sehingga mereka pun itu menjalin persahabatan. Ketika base-nya itu sudah hampir sampai, Chuang Cetung itu bahkan ngasih Glenn Cowan itu sutra yang bergambar Gunung Hwangsang sebagai kenang-kenangan. Pas itu Glenn Cowan itu nggak membawa apa-apa. Tapi di kemudian hari, Glenn Cowan itu khusus nyari Chuang Cetung untuk ngebales kenang-kenangan dari Chuang Cetung. Glenn Cowan itu ngasih t-shirt yang ada gambar peace berwarna merah putih biru dan ada syair dari The Beatles judulnya Let It Be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Biasanya ya setelah kejuaraan itu kan mesti ada jurnalis ya yang ngewawancarai, gimana tadi itu kayak apa. Nah, saat jurnalis mewawancarai Glenn Cowan itu bilang ke jurnalis tersebut, orang Tiongkok itu tidak seperti yang kita bayangkan loh. Media itu terlalu membesar-besarkan. Orang Tiongkok itu baik-baik. Ini loh, aku dikasih souvenir ini loh. Ditunjukkan souvenirnya itu ke pers. Jurnalis itu tanya sama Glenn Cowan, apakah pada suatu hari nanti kamu kepengen pergi ke Tiongkok? Dijawab dengan tegas sama Glenn Cowan, tentu saja. Berita ini dilihat oleh Mao Zedong dan Zhou Enlai. Mestinya Kementerian Luar Negeri sama Badan Pengawas Olahraganya Tiongkok itu tidak kepingin atlet Amerika itu datang ke Tiongkok. Bahkan mereka itu ngasih laporan yang masuk pada tanggal 4 April. Tapi pada tanggal 6 April saat kejuaraan pingpong itu mendekati babak final, Mao Zedong itu memutuskan secara resmi mengundang atlet timnas dari Amerika untuk berkunjung ke Tiongkok. Undangan Mao Zedong disambut baik oleh timnas Amerika pada tanggal 10 April 1971. Kelompok yang terdiri dari atlet, Ketua Persatuan Pingpong USA, Komite Olahraga USA memenuhi undangan dan datang ke Tiongkok. Mereka disambut Perdana Menteri Zhou Enlai. Pada tanggal 14 April 1971 diadakan pertandingan persahabatan pingpong. Plus mereka itu diajak mengunjungi Great Wall. Pokoknya atlet-atlet dan timnasnya dari Amerika itu dijamu dengan baik sehingga saat mereka kembali ke Amerika, mereka itu punya image yang baik tentang Tiongkok. Hal ini membuat pada tanggal 18 Februari 1972 Presiden Nixon datang ke Tiongkok selama 21 hari. Dan Presiden Nixon adalah Presiden Amerika aktif pertama yang datang ke Tiongkok. Lah sekarang ngapain toh Presiden Nixon itu datang ke Tiongkok? Ya tujuannya jelas, dia pengen menormalisasi hubungan antara Tiongkok dan China. Peristiwa ini sekarang terkenal sebagai bola kecil menggerakkan bola besar karena bolanya pingpong kan bola kecil tuh. Pada tanggal 21 Februari 1972, pimpinan kedua negara itu sempat bertukar pandangan terkait hubungan internasional dan bilateral. Setelah melalui negosiasi panjang, kedua negara mengumumkan pengumuman kerjasama di Shanghai. Tiongkok dan Amerika Serikat resmi menjalin hubungan kerjasama itu pada tanggal 1 Januari 1979. 27 hari kemudian, Deng Xiaoping yang merupakan orang nomor satunya Tiongkok pada saat itu, ini kasusnya Mao Zedong sudah meninggal ya guys ya. Dia mengunjungi Amerika Serikat dan menjadi pimpinan RRC pertama yang berkunjung ke Amerika Serikat. 7 hari mendatang, dia itu banyak mendatangi kota-kota di Amerika Serikat dan mendorong perbaikan hubungan antara Tiongkok dan Amerika.
Tambahan info ya guys ya, di tahun 2001 itu memperingati 20 tahun diplomasi pingpong. Atlet pingpong tahun 71 dari Amerika itu datang ke Tiongkok. Kali ini dia nggak datang sendirian, dia ngebawa anak istri keluarganya itu dibawa ke Tiongkok untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan atlet-atlet Tiongkok pingpong pada tahun 71. Pada tahun 2008 itu dibales, atlet dari Tiongkok mengajak anak istrinya pergi ke Amerika, sama melakukan pertandingan persahabatan. Ternyata persahabatan antara atlet pingpong Amerika dan Tiongkok itu tidak berhenti di situ saja. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.